Nah, dengan Pak Niko dan bisa nyambung dengan Pak Niko dalam arti secara apa namanya, secara visi, secara dalam tanda kutip frekuensi itu apa yang menyebabkan Iya. menjadi Jadi ini sesuatu yang surprise juga buat saya ya. Jadi saya itu sama istri ini memang punya kesamaan dulu saya dengan istri ini, ya. Bahwa falsafah hidup saya dengan istri ini bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Mhm. Itu saya dengan istri. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Nah, kita ini ya berbuat eh, bagaimana kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, suatu hari saya itu kedatangan tamu gitu loh. Yang tamu ini merasa, Pak, saya muridnya Pak Budi gitu. Terus ngobrol, nyinggung-nyinggung lah namanya Pak Niko. Kira-kira awalnya gitu, ya. Wah, ya udah saya dikenalkan boleh dong. Nah, saya ini enggak temen ini datang hari Minggu. Ya udah kapan saya mohon? Ya Pak nanti saya atur. Udah kita nggak ngerti nih, jalan berjalan aja gitu. Tiba-tiba Pak Budi ada waktu nggak? Setelah saya ketemu Pak Niko, kaget kan saya. Kok tiba-tiba begitu gitu. Wah, apakah ini eh saya merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan kan. Rencana Tuhan lebih baik daripada rencana manusia. Ya, Iya enggak? Kalau kita tentukan kapan saya bisa ketemu ini, wah pusing kan kita kan, ngatur schedule gitu. Itu tiba-tiba aja. Nah, jadi saya ketemu teman ini Minggu, Selasa, Pak Budi ada waktu nggak ketemu Pak Niko? Ya, saya langsung ya gitu. Kebetulan saya ini skenario alam nggak tahu ya. Kok saya pas Selasa itu saya ada di Surabaya sama istri. Perjalanan mau balik. Perjalanan ya kita juga ingin ke Surabaya itu eh, Makasih. ingin berguna bagi orang lain juga gitu ya, teman saya kena cancer ya, terus kita inginlah bagaimana berguna juga bagi dia. Singkat kata saya itu Selasa ke Pak Niko itu baru kenal, baru tahu Tanggal 22. tanggal ya Kalau nggak salah 22 Juni ya, 22 Juni itu 22 Januari. Januari, sorry, 22 Januari ketemu. Saya ketemu lah langsung kayak akrab gitu, nyambung. itu pada pertama kali. Pertama kali. Nah, terus oh, apakah ini yang namanya frekuensi yang saya yakini selama ini? Kalau kita berpikir baik akan ditemukan dengan orang-orang baik. Kira-kira begitu. Kaget lagi nih. Selasa ketemu Pak Niko, lah Pak Niko tiba-tiba datang ke Kamis. klinik saya hari Kamisnya. Ini kan cepet banget gitu. Betul. Ya. Nah, coba Selasa saya ketemu, Kamis Pak Niko ketemu, Sabtunya saya ke tempatnya Pak Niko. Ini tanpa sesuatu perencanaan yang kita lakukan gitu. Mhm. Akhirnya begitu kenal Pak Niko, kita bersyukur banget ya kenal eh, seorang seperti Pak Niko yang jauh di atas saya. eh, kita kalau bicara frekuensi ikhlasnya itu udah jauh gitu ya. Jadi kita sedang menuju ke sana ya, tapi bersyukur kita ketemu itu gitu ya. Nah, diskusi-diskusi gitu kan akhirnya ada kesamaan gitu kan ya, bahwa sebaik-baik manusia itu berguna bagi orang lain. Tapi gimana kita bisa berguna kalau kita ini nggak sehat, Ya. nggak memiliki sesuatu yang memang itu diperlukan orang lain. Makanya saya dan istri ini punya eh, filosofi hidup gitu ya. Mhm. Ya, jadi saya berjalan hidup ini cuman, saya sering katakan hidup itu cuma tiga: sehat, kaya, berguna. Nah, bicara sehat ini, jadi apapun yang menjadikan saya sehat sama istri, saya kejar. Nah, perjalanan hidup itu kan jatuh bangun, Mas. Pasti. Ya, jatuh bangun. Ujian dari Tuhan itu selalu ada. Ada yang memaknai ujian itu wah hukuman. Tapi ada yang mengatakan, loh, aku ujian saya terima dengan baik, saya akan naik tingkat. Nah, itu yang saya jalani dengan istri. Jadi istri saya itu tahun 2012 kena kanker otak, kanker rahim.
Itu di saat yang bersamaan atau? Iya, iya, bersamaan. Nah, istri saya saat itu kan nggak bisa kena obat. Alhamdulillah ketemu seseorang yang bisa menyembuhkan tanpa obat. 2016 istri saya kena kanker usus. Ya. Nah, saya sebagai suami, mencoba membantu ini gimana nyari solusi. Nah, ya semua rencana Tuhan. Ketemulah alat dari Jerman. Ya, yang itu cukup membantu. Ya, selain ada medis dari dokter, dari rumah sakit, istri saya sama istri beli alat dari Jerman. Ya, alhamdulillah sembuh lebih cepat dari prediksi dokter. Nah, saya mau tanya dulu Pak, maaf saya potong. Nah, Bapak memutuskan alat ini dari mana? Bahwa saya harus beli alat ini, kenapa tidak alat yang lain? Jadi alat ini kenapa saya beli, karena yang saya tangkap bahwa alat ini bisa menyembuhkan tanpa obat, Mas. Apa yang mendasari Bapak itu? Jadi gini, kita tahu ada istri saya kena autoimun, Mas. Yang kita dengar selama ini autoimun itu nggak ada obatnya, kan gitu kira-kira ya. Nah, ini alat dari yang kita beli ini itu bisa menyembuhkan autoimun, autis, dan alergi. Oke. Nah, kami memang nggak lihat yang lain. Kok ini saya membaca ini yakin gitu loh. Nah, saya nggak tahu, nggak pakai pertimbangan yang lain, beli aja alat ini gitu. Nah, beli, dipakailah, terapi istri, sembuh lebih cepat. Tapi alat itu sudah ada di Indonesia? Atau? Sudah, distributor Asia itu orang Indonesia, ada di Jakarta. Jadi kita nggak langsung ke Jerman, ya ke distributor itu. Ya. Nah, distributor itu kan ngasih training. Oh, fungsi alat itu 3, autis, autoimun, sama itu. Nah, terus begitu saya sembuh, istri saya ini orangnya usil. Iki alat apa toh, kayak gitu kira-kira ya. Pelajari loh. Ngomong, Pak, alat ini tuh bisa untuk macem-macem gitu loh. Nah, saya kan kaget. Mama yakin gitu, yakin. Terus akhirnya udah gini aja mah, orang-orang yang sakit diterapi aja gratis gitu. 3 bulan kita lakukan tuh alat itu gratis gitu. Alhamdulillah Mas, teman saya diabetes sembuh, ya tetangga mau pasang ring nggak jadi, kayak gitu-gitu, ya. Akhirnya istri saya teruslah semakin yakin dengan alat itu. Loh, ternyata ini bisa membantu banyak orang. Nah, bagaimana cara kerja alat itu yang lebih bisa menjelaskan istri saya. Tapi kata-kata gini loh, saya dipertemukan Pak Niko itu sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa di mata saya, ya. Jadi saya secepat itu kenal itu, kemudian saya sedikit dipertemukan itu tidak hanya ketemu hello, enggak. Saya datang ke rumah, nginep di rumah, ya, terus kayak udah orang yang lain tahu itu dikirain saya udah kenal lama dengan Pak Niko. Nah, ini loh frekuensi bisa klik begitu itu ya, karena frekuensinya sama gitu loh ya. Itu yang kami jadi sekarang ini hidup ini lebih bermakna. Saya sangat senang sekali ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini satu pertemuan yang akan memberikan manfaat lebih banyak lagi, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau tentang fungsi alat itu, wah ini tanya ke mantan pacar saya ini. Ya, Ibu menarik sekali tadi dengar dari Pak Budi. Sebenarnya saya kalau boleh tahu, memang alat itu diciptakan untuk 3 penyakit itu. Sebenarnya gini, awal mulanya alat itu diciptakan itu hanya untuk ngobatin alergi, itu awalnya. Dan itu sudah, kalau dibilang di kedokteran itu kan selalu dibilang evidence based. Jadi dipakai di berbagai macam belahan dunia karena itu sudah puluhan tahun di Jerman, dan itu memang spesifik semuanya mempelajari hanya untuk alergi, terus autis. Tapi kalau kita mau ngulik, sebenarnya di dalamnya itu sudah diciptakan berbagai macam instrumen yang karena selama ini otak kita itu hanya kedoktrin, oh untuk alergi, jadi kita ya berpuas diri dengan alergi aja. Tapi begitu kita baca lagi, loh ternyata cancer itu terjadi karena, nah di situ itu panjang penjelasannya.
kita cari imunitasnya, kita cari genetiknya, kita cari juga penyebab. Kan penyebabnya itu banyak, diduga chemical, diduga stres yang berlebihan, diduga lagi virus. Nah, dari situ itu kita bisa cari loh. Bikin alat itu. Ketemu, oh ternyata penyimpangan selku yang nggak bisa berhenti itu karena di situ namanya imunosenescent. Secara imunologi dia itu lupa diri, yang harusnya dia membunuh diri kan ada waktunya hidup. Betul. Sel ini waktu hidupnya sekian. Nah, dia ternyata lupa, tidak membunuh diri, dia panjang, sehingga dia nonjol di antara yang lain. Itulah awalnya terjadi tumor. Tapi kalau ini berlebihan, maka disitulah terjadi yang dibilang keganasan. Dan di situ saya tahu persis, karena saya harus cari tahu saya dulu kan, oh ternyata sumberku ini karena imunitas, gangguan metabolisme. Apa metabolisme yang terjadi? Ternyata saya punya kelemahan, toksin yang ada di tubuh saya itu tidak bisa dikeluarin dengan sempurna. Dan T-sel memori saya itu gampang lupa. Kalau ada sesuatu masuk harusnya dia sahabat, ternyata jadi musuh. Nah, inilah yang akhirnya kita Jadi di saat saya itu masih habis operasi, masih menata emosi, dikasih obat saya makin alergi, imunitas saya makin nggak karuan, saya banyak membaca, saya banyak cari tahu, saya tanya ke sana kemari, nggak ada yang tahu. Saya cuma bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau memang saya harus belajar ini, tunjukkan saya harus buka website yang mana, saya harus baca apa. Tiba-tiba itu dikasih tahu. Oh ini, baca ini. Oh ini nyambung. Oh ini nyambung. Sampai akhirnya itu saya nemukan bahwa teori yang belakangan diyakinin bahwa kanker itu adalah gangguan dari metabolisme. Dari situ baru kita paham. Kenapa? Ada penyimpangan, ada ini. Oh, aku bisa nyari itu. Dari mesin, dari ampul-ampul yang diciptakan. Terus yang berikutnya lagi, kenapa orang habis diagnosa kanker itu merosot daya tahan tubuhnya, merosot karena di situ ada gangguan emosional. Nah, di dalam mesin itu ada yang namanya energi blok. Di saat dia kaget, dia shock, dia stres, itu blok energinya itu ternyata banyak. Ada yang sampai istilahnya 4 kuadran, artinya apa? Sudah nutup sama sekali. Nah, disitulah kita bekerja dengan energetic medicine yang ada di dalam mesin itu. Oke, nah ini kan kebetulan background Ibu yang sebagai dokter ya, itu betul, sangat membantu mengoptimalkan mesin ini. Betul. Berarti sebenarnya kalau mesin ini sudah ada dari dulu dan fungsinya belum optimal, apakah karena orang juga tersesat, maksudnya tidak tahu bagaimana? Terlalu nyaman dengan yang sudah ada guidance. Itu konsep kita itu kan paling nyaman meniru kan. Betul. Tapi kita untuk memulai belajar itu kadang-kadang berat. Ada ketakutan. Ya, tapi ya itu caranya Tuhan lagi ya. Jadi Allah itu tiba-tiba mengirimkan dalam waktu dekat, itu saya dikirim dalam 1 bulan itu 10 pasien kanker yang rata-rata stadium 4+. Artinya apa? Sudah metastase ke paru, metastase ke otak, metastase ke tulang, udah banyak lah itu, pokoknya datangnya itu dengan metastase. Saya cuma nanya, aku harus apa? Baru kita cari root kausalnya. Ternyata di situ tuh beda-beda. Oh, ini penyebabnya hormon. Oh, ini ternyata penyebabnya genetik. Nah, itu baru. Jadi intinya kita balik lagi bahwa setiap masalah kita cari akar masalahnya dulu, baru kita atasin. Nah, di situ mestinya ketemu gitu. Dan yang lain makin ke sini itu banyak perkembangan bahwa kita itu hidup sehat tetap harus berpikir bahwa manusianya secara fisik, secara organ dan secara emosional. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu dari lingkungan alam dan lingkungan kita hidup sehari-hari dalam bentuk emosional. Itu juga pegang peranan. Karena kalau nanti kita sudah buka itu ampul-ampul tuh, kita bisa mencari tahu, oh dia pernah ada distract di umur sekian. Waktu dia anak-anak itu sering terlalu dibilang bahwa dia bodoh lah, dia apa, itu di situ ada. Oh, dia ternyata keluhannya di saat dia remaja ketemu di situ. Sehingga dia tidak percaya, dia ketakutan melihat dunia yang dia jalanin. Itu ada di situ. Gangguan yang paling lucu lagi di situ tuh ada yang istilahnya black ampul. Ini kasus yang paling sering banyak. Pasien itu kan datang, dia sakit. Ke rumah sakit tidak ketemu. Di lab tidak ketemu, tapi dia sakit. Akhirnya diagnosa kita apa? Kalau dokter bilang selalu psikosomatis. Karena gangguan kejiwaannya lah, sehingga dia ganggu ke kesehatannya secara laborat, secara radiologi segala macam tidak ketemu. Nah, di situ ternyata kita bisa ada membaca, oh gangguan emosional benar apa enggak. Ternyata ada satu yang kita kadang-kadang itu kita bilang kan bahwa di alam itu memang ada yang nyata, ada yang enggak nyata.
Nah itu ada di situ yang istilahnya black ampul, tapi itu ceritanya lebih seru, nanti aja kita bahas berikutnya ya. Nah, penyakit berat apa selain kanker yang pernah Ibu sembuhkan dengan Jadi alat ini? saya usil itu ya alhamdulillah agak banyak ya Mas Albert. Itu ada yang orang yang mau dipasang ring, sudah dipasang ring, mau nambah ring. Jadi semula beliau itu sudah di ring 4, mau nambah 3 lagi gitu ya. Tapi kita ketemunya itu bukan kekakuan pembuluh darah, bukan sumbatan di situ, tapi memang kekentalan darahnya beliau itu yang nggak teratasin dengan baik. Nah dari situ itu begitu kita perbaiki, obat dari dokter penyakit jantung tetap harus dijalanin, gaya hidup kita rubah, makanan-makanan yang tidak cocok untuk dia itu ketemu. Di situ ada 120 ampul itu yang bisa mendetek bahwa oh beliau nggak cocok ini, nggak cocok ini. Nah ilmu yang terbaru sekarang yang lagi booming itu kan pemeriksaan mukosa lidah untuk mendetek genomik. Nah itu agak nyambung dengan mesin ini, padahal mesin ini sudah diciptakan puluhan tahun yang lalu. Dari situ kita tahu, oh ternyata dia pengaruh dari genetiknya ada. Nah itu bisa dilihat dari anak yang alergi. Alergi karena dia polanya yang salah, pola hidupnya salah, atau alergi karena genetik. Di situ ada. Nah, saya ingin tahu lebih dalam ini Bu, tentang cara kerja alat ini. Karena saya tadi, ini koreksi kalau salah, tidak hanya medis, tetapi bisa mengukur energi dan sebagainya. Itu seperti apa sebenarnya? Jadi karena mesin, ini saya sendiri baru. Ya betul. Karena ini juga belum populer ya di Indonesia. Padahal sudah banyak, ada hampir 30 center di Indonesia ini sebenarnya. Cuman ya belum dieksplor dengan baik. Konsepnya gini, mesin ini diciptakan untuk mencari mulai dari ujung rambut sampai sel yang paling kecil sampai namanya DNA. Itu di situ ada ampulnya. Kita mencari tahu frekuensinya di dalam tubuh itu apakah ada yang defek karena dia sudah menciptakan bahwa DNA yang benar itu frekuensinya tingginya sekian gitu. Nah, kita tinggal mencari apakah frekuensi yang ada di tubuh Anda itu sudah sesuai dengan standar yang normal itu. Kalau ada penyimpangan itu dia ada yang up atau dia ada yang low. Nah, kalau dia sudah terlalu tinggi, nanti fungsi mesin ini akan menurunkan. Kalau dia terlalu rendah, maka dia akan menaikkan. Jadi konsep paling gampang dimengerti itu gini. Kalau di situ tuh ada energi atau frekuensi yang dia punya itu melebihi ambang batas, tugas kita menurunkan dengan ada program yang sudah diciptakan. Kalau dia terlalu rendah, kita angkat. Jadi konsepnya sesederhana itu. Nah, bagaimana kita tahunya itu? Kita ada plate, ada gold plated segala macam yang dihubungkan dari tubuh ke mesin, dicari aja pakai tensor, nanti frekuensi itu akan ditunjukkan yang mana yang defek, mana yang tidak. Nah nanti terapinya tinggal frekuensi ampul itu kita masukin, kita ambil biofeedback istilahnya. Jadi yang dari tubuh diserap, diproses dengan ampul yang diberikan ini atau program yang diciptakan dari mesin ini, dia akan diserap kembali sama tubuh melalui mat yang dipasang di punggung itu, dia ke posisi yang senormal mungkin. Oke. Gitu. Nah, saya tertarik ini Bu dengan Ibu menyebut tadi bahwa kita itu ternyata punya frekuensi. Betul. Setiap orang itu frekuensi sehat itu sama atau berbeda? Ini ukuran sehatnya setiap organ, setiap sel itu sudah ditentukan dari Jerman itu, dia sama di situ. Tapi nanti ada orang yang sampai harus maksimal di normal ini, atau di sini aja dia sudah lebih sehat. Itu beda-beda. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu kalau di dalam ilmu akupunktur kondisi yin yang tubuhnya sama energinya. Jadi kalau energinya orang itu posisinya di sini, kita terapi masih sampai di sini, dia belum sehat. Kita harus sampai atas. Tapi kalau dia itu di sini, maka kita cukup sampai di sini gitu. Maka itu nanti menitnya, dosisnya itu bisa beda-beda tiap orang. Disitulah perlu ilmunya, Mas. Ilmunya. Ini yang baru, Pak, dalam arti kita selama ini pergi ke dokter, kita tidak mendapat ilmu seperti ini, bahwa diri kita itu maksudnya energi seperti apa atau frekuensinya bagaimana, tidak mendapat penjelasan. Di sini dibuka secara ya kita dapat tahu sejelas-jelasnya itu. Jadi ini ada sedikit perbedaan, Pak Salbert. Jadi kalau kita ke istilahnya ke medis barat itu ya, ini campuran. Jadi ini yang ciptakan itu Jerman, kiblatnya memang sama medis. Jadi ada nanti antibiotik yang bisa dimasukin tuh ada frekuensinya sekian. Tapi ada juga yang kombinasi dengan tradisional Chinese medicine. Jadi berdasarkan energi, berdasarkan yin yang balancing lah segala macam, homeostasis itu yang urusannya tradisional Chinese medicine itu digabungkan di dalam mesin ini. Jadi ini kalau kita mau belajar, kita mau bisa nolong orang itu
istilahnya ya dari A sampai Z itu insya Allah masih bisa gitu. Penyakit apapun itu karena J. ketidakseimbangan di dalam, Ketidakseimbangan. bukan karena pola makan dan sebagainya. Bisa, karena Bisa. itu awalnya Betul. ketidakseimbangan. Contoh gini, kenapa orang itu suka sekali minum manis? Sehingga dia sampai terjadi diabetes, kan gitu. Walaupun dia nggak ada keturunan diabetes, kan artinya pola salah makan, ya kan? Tapi kenapa itu terjadi? Nah, kalau di dalam ilmu TCM yang traditional Chinese medicine itu, kenapa orang itu suka manis? Oh, dia ternyata ada gangguan emosional yang rasa khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan itu punyanya organ apa? Organ limpa, organ lambung, organ pankreas. Sehingga kalau ini berkepanjangan, maka organ ini yang terganggu. Kalau organ ini terganggu, meridiannya terganggu, terjadilah kenaikan gula darah yang tidak terkontrol. Itu Urutannya contoh panjang, Bu. panjang. Nanti kalau ini sudah terjadi, loh dia diabetes, kenapa kok sampai hipertensi, kenapa sampai gagal ginjal, nyambung lagi. Karena ini tadi hubungannya berkepanjangan, ada kerusakan dari pankreas, limpa lambung, sehingga peredaran seluruh energi yang ada di dalam tubuh itu, dia nggak mampu untuk mengedarkan keseluruhannya. Akhirnya apa? Dia ikut merusak. Yang dirusak dulu siapa? Kalau ini istilahnya, kalau di dalam limpa lambung itu kan elemennya tanah. Elemen tanah nanti hubungannya apa? Dengan air. Air itu punyanya siapa? Ginjal, saluran kencing gitu. Ginjal nanti hubungannya dengan apa? Dengan peredaran darah. Nah, peredaran darah itu elemennya apa? Elemen api. Kalau sampai airnya kering, maka apinya ikut mendrip-mendrip. Kalau airnya terlalu tinggi, apinya mati. Tahu Akhirnya nggak apa? menteri-menteri itu apa, Mas? Kecil. Hampir padam. Nah, kalau dia sampai kelewatan, dia akan membunuh api. Artinya apa? Jantung. Api itu punyanya jantung, usus kecil, perikardium. Ini kalau terganggu, ya otomatis semua kena gitu. Berarti begini, Bu. Apa yang dulu kita mungkin pernah dengar bahwa kita terdiri ada unsur Ya, air, api, tanah, betul. logam, itu memang Iya. memang betul adanya. Jadi kalau kita mau belajar tentang TCM, itu ada. Traditional Setiap Chinese orang medicine. punya Iya, unsur unsur semua itu. itu. Dan itu dimanifestasikan ke dalam organ masing-masing sama meridian. Itu ada. Cuman nggak semuanya paham dengan ilmu traditional Chinese medicine, kan gitu. Oke. Makanya kalau kita ke Sinse, yang dilihat dulu kan lidahnya sama nadinya. Di sini ini menggambarkan organ. Ada organ paru, ada organ jantung, ada organ liver, dan ada masing-masing organ punya ginjal. unsurnya Iya, sendiri-sendiri tadi. betul. Oke, menarik. Itu. Nah, kalau saya lihat dari Ibu ketika menerapi seseorang, itu kan ada Ibu seperti ada semacam kapsul-kapsul. Ampul, Ya, ampul namanya. Nah, ampul itu apa? Ampul Kalau itu bisa sebenarnya dijelaskan. sebenarnya di situ itu gambaran frekuensi yang sudah disetting dari mesin dari pabriknya sana. Misalnya di situ ada, oh ini frekuensinya organ lambung, ini organ pankreas. Itu isinya apa, Bu? Isinya kita nggak tahu persis karena kita sudah terima dari situ dan kita nggak boleh ngulik kan karena Itu rahasia pabrik. dari pabriknya, dari Itu. penemunya alat itu. Jadi kita sudah tahu jadi bahwa ini adalah indikator untuk misalnya gini, oh ini ada gangguan jantung di situ. Nanti kita cari di mesin, jantung ini gangguannya apa? Ototnya kah? Atau peredarannya kah? Atau pompanya yang kurang sempurna atau klepnya yang kurang sempurna gitu, nanti ada lebih detail. Gitu. Jadi tetap dicari. cari satu-satu gitu. Itu jadi gambaran alat ini kalau ada monitornya gitu, Mas ya. Itu kalau jantungnya terganggu itu ketahuan tadi kan. Ketahuan. Apanya ini? Cuman ini dari alat itu, dari frekuensinya yang ngerti alat itulah yang menerjemahkan. menerjemahkan. Cuman nggak ada monitornya gitu, tapi tadi kan seolah-olah istri saya kan udah belajar itu, jadi ngerti. Oh, jantung itu ternyata nggak yang terganggu itu ininya gitu loh. Jadi kalau tahu yang Lebih- terganggu ininya kan lebih terapinya tepat spesifik. dong, spesifik dong. Gitu kira-kira itu gambarannya. Nah, contoh paling banyak saat ini itu gangguan mata. Ke dokter mata nggak ada masalah. Gangguan telinga ke dokter THT nggak ada masalah. Ternyata di situ ada ampul radiasi. Radiasi apa yang ganggu? Kebanyakan yang sekarang sejak COVID itu anak-anak gangguan mata, gampang merah, gampang gampang bengkak, gampang perih, gampang kering gitu. Ternyata di situ ketemu radiasi dari Gadget. blue light, Iya. radiasi dari HP, radiasi dari TV gitu. Nah, itu ada di situ. Jadi Koreksi kalau saya salah, Bu. ya, Bahwa alat ini juga bisa mendeteksi yang non medis dalam arti magic ya, ketika kita diserang. ya. Itu bagaimana cara kerjanya? Nah,
Kalau di sana itu ada ampul yang namanya ampul black ampul ya istilahnya. Black ampul itu kalau di Jerman itu diterjemahkan dalam bentuk vudu. Vudu itu kalau di kita ya santet ya. Nah, itu ada disiapkan. Jadi awalnya saya juga bingung, ini apa? Nerjemahnya bagaimana? Tapi justru di Indonesia orang yang sakit, yang spesifik itu gini, dia pemarah, dia nggak bisa tidur, dia nggak tenang, terus swing mood. Kadang happy, kadang baik, kadang jahat, kadang itu tega gitu kan. Dalam waktu yang dekat. Dicari segala macam nggak ketemu. Itu kadang-kadang kan dibilangnya ya memang gangguan jiwa ya. Tapi di situ ternyata ya organnya nggak ada yang keganggu, ketemunya ampulnya itu. Black ampul. Dari situ kita lihat pengobatannya apa dari Jerman. Ternyata di situ itu clearance, buka blok, habis itu lakukan terapi black ampul, habis itu ditutup dengan cakra. Dari sini kita mulai lagi belajar cakra itu apa kan gitu. Nah, cakra itu ternyata ya memang dari dulu ilmunya sudah ada. Betul. Cakra 1 sampai 7. Ya. Mana dia yang defect? Nanti ketemu di situ. Di cakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicari yang defect. Kalau dia ketemu defectnya di A, maka itu nanti yang kita terapi dulu. Sama black ampulnya kita rilis gitu. Berarti alat ini juga bisa membuka cakra, Bu. Bisa. Oh, bisa. Menutup, membuka bisa. Jadi intinya diseimbangkan. Contohnya gini. Orang ini paranoid, apa-apa tuh dipikir jelek aja gitu kan. Terus dia ketakutan luar biasa. Begitu dicari ternyata cakra 6 yang terganggu sama cakra 4. Nah, kalau kita ketemu cakra 4 itu sebenarnya nanti gangguannya ke tubuh bisa. Oh, dia ketemu imunitasnya. Oh, dia ketemu nanti swing mood. Oh, dia ketemu sampai schizofren. Oh, dia ketemu sampai anxiety gitu. Jadi Seru Mas ya. gangguannya itu ke sana kemari gitu. Nanti begitu kita perbaiki dan nanti cara tahunya kapan dia sudah baik. Itu sederhana. Awalnya misalnya dia minta diterapi itu 14 menit. Nanti terapi kedua dia butuh cuma 10 menit, butuh lagi 8 menit, 2 menit. Sampai pada suatu saat itu dia sudah nggak perlu lagi diterapi pakai ampul itu. Berarti dia kondisinya membaik. Secara kasat mata kita lihat selalu evaluasi dari keluarganya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Oh, dia sudah nggak marah dok, sekarang nurut. Dia sekarang mau bilang terima kasih sama saya, sama adiknya dia mau peluk. Nah, kayak gitu itu kan yang kelihatan dari keluarganya. Jadi evaluasi kita tetap itu. Kita lihat tensinya, kita lihat pola tidurnya, kita lihat pola makannya. Oh, dia ada perubahan gitu. Ada contoh nggak, Bu, misalkan bukan yang tentang penyakit dari sisi medis, tetapi dari segi misalkan orang yang sudah berubah secara psikis kalau kita bilang karena terapi ini? Ada. Jadi kasusnya? ini kasusnya agak berat ya. Ini ada seorang orang kaya, orang berpendidikan tinggi, dia sekolah di luar negeri. Dia mengalami sesuatu yang dia itu hampir 7 tahun itu udah diterapi sama medis konvensional dengan medis barat ya. Sampai saya kalau bicara itu agak sedih. Dia itu sampai setiap minggu itu harus masuk rumah sakit. Nanti di opname 2-3 hari pulang, 1 minggu balik lagi. Gitu terus-terusan. 7 tahun Mas. 7 tahun. Psikisnya yang kena. Yang kena. Jadi dia diagnosanya itu sudah masuk ke ansietas, kadang-kadang juga masuk ke depresi gitu kan. Bahkan terakhir-terakhir itu mungkin dia sudah mulai ada schizofren karena dia sudah mendengar suara apalah apa yang antara real sama nggak real itu sudah mulai campur gitu. Nah, begitu kita cari tahu ternyata dia ketemunya yang pertama itu shock and trauma. Disitulah ketemu ternyata dia mengalami sesuatu yang membuat dia luar biasa kondisinya. Itu terjadi di Inggris ternyata waktu dia kuliah. Sekarang dia itu sudah jadi supervisor di perusahaan IT, perusahaan manager, komunikasi, manager. Yang sudah bisa mumpuni seperti itu, gitu. Jadi artinya apa? Ketidakseimbangan ini tadi kita benerin jadi seimbang, malah dia itu sekarang bisa jadi pemimpin yang baik dan prestasinya di kantor itu luar biasa. Padahal tadinya itu nggak bisa keluarga kerja pun hopeless. Jadi gak seolah gak iso waras lah katanya gitu, karena udah kemana-mana. Itu satu. Yang satu lagi anak kasus, bapaknya meninggal karena COVID, anak ini shock. Begitu shocknya sampai dia itu kalau sehari-hari itu bisa jalan tuh dari pagi sampai malam itu mutar gitu. Dan ngomong sendiri, ngomong nggak jelas gitu. Terus rasa dia bilang apa? Aku dimarahin itu ada yang nakutin aku. Itu saya takut ini. Ketemunya satu black ampul, yang kedua dia shock trauma karena bapaknya meninggal. Jadi kalau dulu orang Jawa bilang owah karena shock, itu ternyata ya itulah yang terjadi. Ternyata kita paham sekarang. Itu di terapi 3 bulan, mulai pulih, mulai mau tidur.
Terus 6 bulan kemudian dia udah bisa kuliah lagi dan sekarang udah normal. Terapinya seperti apa, Bu? Jadi pertama kita cekin satu-satu, terus kita lakukan terapi seminggu 3 kali. Pasiennya cuma tidur, ada mat yang dipasang di belakang, terus ada mat yang dipasang di perut sama di kepala. Habis itu udah tinggal kita program dia tiduran sambil kita ajak ngobrol gitu. Itu berturut-turut, begitu 3 bulan dia sudah mulai agak sadar bahwa ini mandi mau. Dia ngenalin ini kakaknya, ini adiknya, ini mamanya, ini keluarga besarnya dia sudah mulai tahu. 6 bulan persis sudah sehat walafiat. Dan sekarang dia udah skripsi. Itu. Nah, kabarnya Ibu juga bisa melakukan terapi jarak jauh. Itu bagaimana? Bisa. Jadi, nah ini sebenarnya dulu ada yang pernah ngajarin. Ini bisa istilahnya remote terapi kan gitu. Saya waktu itu kejadian ngalamin sendiri gini. Saya lagi habis operasi, tiba-tiba saya kena herpes. Itu nosocomial infection kalau di rumah sakit. Jadi sendirinya belum sembuh, ketularan sama orang yang datang. Di terapi virus bengkak seluruh tubuh. Di terapi antivirus itu bengkak seluruh tubuh. Tubuh saya nolak. Akhirnya saya bilang, udah dok, saya putuskan saya tidak mau dikasih antivirus karena saya kesiksa sendiri. Dan sekarang posisi ginjal saya kan lagi trouble. Akhirnya saya kirim darah rambut kuku, saya bilang, saya ingat dulu ada yang ngajarin remoterapi, tapi saya kan belum pernah pakai. Saya kirim ke klinik, si anak yang di klinik saya bilang, tolong pagi kamu buka terapi aku antivirus. Maksudnya klinik kita sendiri Ya, gitu. di klinik kita sendiri untuk painkiller, terus imun booster. Nanti sore kamu mau tutup lakukan ini. 7 hari persis itu kering sembuh sempurna dan hasil labnya itu normal. Jarak jauh loh Mas. Itu jarak jauh. Itu pertama kali tak lakukan ke diriku sendiri. Kemudian waktu anak di Jerman sakit tak lakukan itu. Alhamdulillah. Kakak saya lagi tugas ke Jerman, dia jatuh di kamar mandi. Itu juga kejadiannya kayak gitu. Jadi nggak kenal jarak Mas. Terus ada lagi pas ini semuanya dulu ke keluarga. Ibu saya tiba-tiba kakinya bengkak, sholat nggak bisa, harus duduk gitu. Oke Bu, kita coba jarak jauh karena semua sudah saya ambil. Bapak saya di Malang juga gitu Mas. Jadi awalnya dari keluarga dulu, akhirnya kita berkembang. Kita nolongin dengan tanpa pamrih. Pokoknya siapapun yang butuh bantuan, tolong kirim darah rambut kuku. Dengan nawaitunya saya menolong, itu atas izin Allah, biar Allah yang nyembuhkan. Saya hanya mencet-mencet mesin apa yang saya temukan. Udah itu aja. Dan itu hampir ribuan orang yang sudah kita bantu. Dan dimanapun itu. Dimanapun. Tanpa harus bertemu Ibu. Iya. Pokoknya ada darah rambut kuku. Darah rambut kuku. Iya, ada pasien di Kanada, nggak pernah ketemu kita ini. Di Kanada. Alhamdulillah. Kanada, Inggris. Ada yang alergi itu dulu anak Indonesia kuliah di sana juga gitu. Ada lagi yang di Australia. Itu banyak kasus-kasus yang kayak gitu. Jadi intinya, ayo tak tolongin. Intinya kamu harus minta sama Tuhan. Karena yang menyembuhkan itu sesungguhnya Tuhan, bukan saya. Kita janjian jam berapa, kamu tiduran, kita lakukan ini 30 menit gitu. Apalagi Mas Berto di Salatiga, kita di Bekasi, bisa nanti Mas. Jadi konsepnya itu bahwa di dalam rambut darah kuku itu ada DNA-nya si pasien. DNA ini saya manipulasi dengan frekuensi yang ada. Frekuensi energi kan tidak akan berubah, tidak akan mengenal jarak dan waktu. Iya, betul. Dia bisa menembus lintas batas. Sama kayak saya mau telepon Mas Albert. Sudah tahu kan nomornya? Sama, DNA-nya kan sudah tahu itu yang punya. Oke, berarti nge-lock identitasnya dari DNA betul, itu ya. Betul. Oke. Makanya jangan sampai salah. Nanti Albert yang Salatiga jangan keliru yang Albert yang di Australia. Makanya di klinik itu darah orang banyak Mas. Itu darah rambut kuku itu banyak. Karena ya gitu disimpan terus sampai disimpan iya. Sampai sembuh, sampai nggak perlu lagi tetap gitu. Berto udah sembuh gitu ya. Terus tiba-tiba nanti sakit itu. Dok, aku sakit gini. Masih udah ada nggak? Kita cek. Sana. Kalau masih ada kita bisa pakai. Selama nggak hilang. Berarti secara tadi penyakit-penyakit sembuh, karakter juga bisa dibantu ya untuk mengembalikan itu, lalu bahkan sampai ke black magic. Tapi prinsipnya sekali lagi memang karena ternyata bahwa tubuh kita itu memiliki energi dan frekuensi. Betul. Jadi itu memang betul. Akhirnya. Ya. Dan satu lagi, vibrasi. Di saat sampean sudah mulai positif, sampean tularkan kepositifan itu ke lingkungan yang ada. Positifnya nyebar. Cara menularkannya sebagai apa kalau di alat ini? Oh, lingkungan ini agak tidak nyaman. Saya mau terapi si A, tapi lingkungannya nggak kondusif. Saya tinggal buka frekuensi untuk lingkungan situ. Jadi saya nggak tujuannya nggak si pasien. Misalnya pasien itu marah-marah gitu ya. Kalau saya mau terapi tidak akan masuk kan.
keluarganya juga berantem gitu ya, nggak masuk. Udah saya buka aja di situ nanti untuk buka energi, habis itu kita harmonisasi, baru kita masuk. Nah, akhirnya apa? Vibrasi dari mesin ini tadi yang frekuensinya yang kita sebarkan untuk ketenangan, untuk harmonisasi tadi terjadi. Dan itu nyata. Orangnya otomatis akan jauh lebih tenang. Otomatis. Jadi gini, ada pasien autis gitu ya, batang itu wah marah-marah deng, deng, deng. Nah istri saya itu yang di lingkungannya yang di ini. Contoh kemarin kita melakukan itu di tempat Pak Niko. Anak kecil, dia kan teriak-teriak nggak mau karena dia di lingkungan yang baru, nggak kenal siapa-siapa. Saya bilang, mamanya atau papanya tolong peluk. Tapi sambil peluk itu supaya si anak ini nggak merontak karena dia nyaman di pelukan orang tuanya yang sudah kenal. Tapi mesin sudah saya jalanin pakai program untuk calming. Habis itu ya udah kasih dia handphone. Karena dia seneng nonton kan, kasih dia handphone, kita cari, kita program, udah selesai. Pulang udah aman. Berapa lama Ibu kalau misalkan untuk yang penderita autis gitu? Nah, itu biasanya? tiap orang beda-beda. Ada yang dalam waktu 3 bulan sudah bagus, tapi ada yang sampai tahunan. Itu balik lagi. Lingkungannya mendukung secepat itu apa enggak? Oh, jadi tidak hanya orangnya, tapi lingkungannya. Energi. Jadi kita kadang-kadang butuh terapi bapak ibunya. Yang sering terjadi, orang tua itu mungkin lelah, tapi dia takut salah, dia takut dosa. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak sinkron dengan hatinya. Biar aku dilihat orang itu tetap seperti orang baik, tapi hatinya kadang kan nggak seperti itu. Itu bisa menghambat kesembuhan. Jadi kalau ketemu kasus seperti itu, anak ini secara frekuensi sudah membaik. Kenapa kok hasil realnya nggak ada? Kita ambil dari orang tuanya. Diam-diam kita bantu untuk rilis, untuk menerima kondisi ini, untuk saling menyayangi. Begitu ini terjadi, itu perubahannya nggak bisa disangka. Tiba-tiba seminggu, 2 minggu, kok anak saya berubah ya? Karena Allah yang merubah sampean. Udah, intinya itu. Ibu tadi bahas masalah hati, bahwa ketika kita bertentangan dengan apa yang dikatakan hati, itu frekuensinya nggak nyaman di dalam tubuh. Mendengarkan hati itu ya, memang penting untuk menyelaraskan itu, Ibu. Iya. Betul. Makanya kita bilang luar dalam harus sama. Kalau luarnya sama dalamnya nggak sama, saling menyangkal gitu, saling nggak bisa ya. Makanya ketika jalan di orang tempat. berbohong, menyangkal, Iya. itu sebenarnya Membebani merusak diri sendiri. Ya. Lucu Oke. ya. Oke. Asik Mas ya. Asik. Asik. Iya. Bahwa kita kalau mau sehat, yang paling penting kita harus tahu kita itu siapa, kita punya kemampuan apa, kita punya kelemahan apa. Kita hidup ini tetap ada di dunia, kita saling berinteraksi dengan sesama dan dengan alam. Tolong dengarkan semua frekuensi yang ada ini dan ambillah yang terbaik. Bagi yang kurang baik nggak usah disimpan. Yang kurang baik seperti Kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, iri, sedih, gitu. sedih, nggak usah lah disimpan-simpan. Lakukan yang terbaik. Setiap Anda melakukan yang terbaik menurut Anda sendiri, itu akan berimpact baik juga untuk yang lain. Nyambung dengan Iya. yang ajarannya Pak Niko. Iya. Jadi saya tutup ya. Heeh. Benahi dirimu sebelum membenahi orang lain. Udah. Itu aja, saya tutup dengan itu. Nanti bersambung lagi yang lebih seru ya. Mudah-mudahan 3 bulan Oke. lagi. Itu terima kasih atas terima kasih, waktunya Pak terima Budi dan kasih. Sama-sama. Ibu. Ya, kita Pak Berto, Mas Berto ya.